Selama bertahun-tahun dia melapor kemana-mana, pemerintah kota, inspektorat, sampai ke pihak-pihak manapun tidak ada respon, tidak ada tindak lanjut. Dan setelah difasilitasi oleh Ombudsman, alhamdulillah apa yang dia harapkan itu bisa difasilitasi dengan baik. Untuk tahun ini ada sekitar 190.000 pendaftar untuk 190.000 pendaftar. SPMB di Sulawesi Selatan, sementara kapasitas termasuk swasta, daya tampung kita itu hanya sekitar 125.000 lebih. Badminton atau mancing? Simak sorot isu maladministrasi dan pengaduan masyarakat. Simak. Halo sahabat Ombudsman, dimanapun Anda berada. Selamat datang di Simak Ombudsman, sorotan isu maladministrasi dan aduan masyarakat. Program ini merupakan inisiasi Ombudsman RI Perwakilan Sulsel untuk kami menjangkau lebih banyak orang, lebih banyak publik dengan membahas isu-isu aktual, penting, dan juga kontroversial yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Program ini akan kami bagi menjadi 3 sesi dengan format 1 kisah, 3 isu, dan 7 fakta. Nah, di program pertama ini kami menghadirkan narasumber kita, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Bapak Ismu Iskandar. Telah hadir bersama kita, Pak Ismu. Oke. Bapak, gimana Pak hari ini? Alhamdulillah, Bung Hasrul. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Di tengah masa pancaroba dan efisiensi, tetap semangat Pak ya? Harus, wajib. Mantap Pak. Ya, baik Bapak, di program pertama ini, seperti tadi yang saya bilang, kita akan mulai dulu dengan 1 kisah tentang Ombudsman. Karena mungkin masyarakat sudah sering juga menonton tentang Ombudsman ataupun melihat tayangan Ombudsman. Tapi di kali ini kita ingin membahas mungkin kisah-kisah di balik layar dari Ombudsman. Dari pengalaman Bapak beberapa tahun di Ombudsman, kira-kira Pak Ismu apa satu laporan ataupun satu kasus yang setelah diselesaikan oleh Ombudsman menurut Bapak itu sangat menyentuh hati Bapak? Merasa bahwa wah inilah sebenarnya nilai menjadi Ombudsman dan dedikasi kita buat bangsa ini. Mungkin bisa diceritakan kisah-kisah di balik layar itu Pak? Ya, tentu kalau berbicara tentang pengalaman sepanjang 2,5 tahun lebih ini di Ombudsman tentu sangat banyak ya. Saya flashback ke yang paling terakhir saja bahwa baru saja kemarin saya mendapatkan surat dari salah satu pelapor kita yang menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ombudsman karena dia sudah berhasil mendapatkan haknya untuk mendapat terkait dengan lahannya yang dia miliki, kepemilikannya gitu. Dan selama bertahun-tahun dia melapor kemana-mana, pemerintah kota, inspektorat, sampai ke pihak-pihak manapun tidak ada respon, tidak ada tindak lanjut. Dan setelah difasilitasi oleh Ombudsman, alhamdulillah apa yang dia harapkan itu bisa difasilitasi dengan baik dan itu sangat berarti buat dia. Oke, tentu hal-hal bertahun-tahun Pak ya? Bertahun-tahun. Dan hal-hal seperti ini tentu saja banyak ya. Banyak dari masyarakat kita yang mengalami, tetapi mungkin apakah mereka tahu ada Ombudsman bisa memfasilitasi seperti itu atau tidak, itu kemungkinan besar masih banyak di kalangan masyarakat. Itu sangat menyentuh berarti Pak ya, sampai pelapornya memberikan ucapan terima kasih begitu ke Ombudsman. Iya, betul. Karena ini terkait dengan hak mereka, hak-hak dasar. Jadi kita di Ombudsman itu lebih banyak menyentuh sebenarnya hal-hal yang selama ini agak terlepas dari jangkauan penegak-penegak hukum, tidak bisa terselesaikan dan lain-lain. Kita hadir dengan pendekatan yang menyelesaikan masalah tanpa harus pendekatan sanksi dan lain-lain. Itu menarik soal pendekatan menyelesaikan masalah. Ya. Apa yang membuat itu berbeda Pak dengan pendekatan-pendekatan lain yang bisa diakses masyarakat? Oke, jadi ini kan terkait dengan motivasi orang dalam mengakses berbagai layanan. Kalau berbantuan hukum, penegakan hukum mungkin orientasinya adalah bagaimana supaya ada sanksi atau apa yang diberikan kepada pihak-pihak yang dianggap lalai atau siapapun. Nah, kalau di Ombudsman ini lebih kepada bagaimana masalah yang mereka hadapi sehari-hari itu bisa diselesaikan.
mereka mau misalnya produk administrasi kependudukan, dokumen KTP misalnya yang berlarut-larut atau dimintai pungli, ya ke Ombudsman kita bisa fasilitasi. Asalkan semua sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku, prosedur yang berlaku, pasti kita akan upayakan dengan secepat mungkin. Dan semua itu dengan biaya yang harus dikeluarkan atau seperti apa, Pak? Ombudsman jelas tidak ada biaya, tanpa biaya sama sekali, dan kita membagi setidaknya 2 kategori laporan masyarakat atau persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, yakni yang bersifat urgen itu kita berikan respon cepat. Kalau yang reguler tentu saja mengikuti prosedur yang ada. Jadi apa yang biasa Ombudsman minta dari masyarakat ketika menyampaikan laporan ke sini? Hanya berupa ucapan terima kasih tadi itu berarti, Pak, ya? Sebenarnya yang ucapan terima kasih pun juga kita tidak persyaratkan atau apa, itu betul-betul kesadaran masyarakat. Yang bagi kita adalah kita sudah menyelesaikan tugas, karena itu memang tugas dan kewajiban mengapa lembaga ini dibentuk, mengapa orang-orang seperti kita hadir untuk memfasilitasi antara masyarakat dan pemerintah. Rasa kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat untuk melapor ke Ombudsman itulah bentuk penghargaan kepada kehadiran kita. Kita bisa bayangkan kalau masyarakat tidak ada yang melapor ke Ombudsman, bisa saja lembaga ini kemudian dianggap tidak ada artinya lagi dan dibubarkan. Berarti banyak dong, Pak, ya, masyarakat yang menyampaikan ucapan-ucapan terima kasih seperti itu di Ombudsman. Banyak, meski baik tertulis maupun tidak tertulis. Misalnya untuk kecil mungkin persoalan orang tua murid yang melapor ke kantor kita yang terkendala misalnya terkait dengan ijazahnya karena persoalan ekonomi tidak bisa menyelesaikan pembayaran sekolah dan lain-lain, itu kita fasilitasi, dan tentu saja ini sangat membantu baik dari sisi orang tua maupun kepada anak itu sendiri, dan inilah yang menjadi hal-hal yang memang menjadi prioritas kita sejauh ini. Oh, menarik sekali. Berarti ucapan terima kasih ini semacam pelecut lagi ya buat teman-teman di Ombudsman untuk bagaimana menyelesaikan laporan masyarakat dengan free, dengan tidak ada biaya sama sekali, Pak. Betul, pendekatannya sebenarnya kita selain bahwa itu menjadi tugas dan fungsi dari Ombudsman, bekerja di Ombudsman ini sebenarnya pendekatan spiritualnya yang paling penting. Iya. Menarik ini ya. Bahwa membantu masyarakat, membantu orang per orang itu jariahnya ada. Jadi dari sisi kita bawa itu ke ranah istilahnya transidental. Bagaimana itu menjadi suatu insentif, tetapi bukan berupa materi, tetapi sesuatu yang kita yakini bahwa di hari akhir nanti kita akan mendapatkan balasan dari semua layanan yang kita berikan tulus dan ikhlas kepada masyarakat sesuai dengan fungsi dan lain-lain, itu saya yakin pasti akan ada imbalannya. Sangat menarik, Pak, karena di tengah-tengah sekarang kan banyak sekali aduan maupun keluhan masyarakat yang bilang bahwa pelayanan publik kita ini ya ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya harus harus punya orang dalam dan sebagainya. Dan dengan pendekatan spiritualistik atau altruistik ya, kalau misalkan kalau di filsafat ini menjadi bahan bakar buat teman-teman di insan Ombudsman maupun masyarakat, Pak, ya, untuk jangan ragu melapor ke Ombudsman. Sekarang kita masuk ke segmen 2 tentang isu-isu yang lagi hangat dan kontroversial di masyarakat. Kali ini, sebagaimana banyak laporan yang masuk ke Ombudsman, kita akan membahas, Pak Ismu, tentang satu tema yang lagi hangat dibicarakan di media sosial, termasuk di warung-warung kopi, dan banyak juga yang melapor ke Ombudsman. Ini tentang perubahan sistem zonasi. Emang kenapa sekolah unggulan ini dari perspektif Ombudsman, Pak? Oke, jadi ini satu tema yang memang menjadi perhatian kita di beberapa pekan ini karena bertepatan momentumnya dengan penerimaan murid baru di beberapa tingkat sekolah. Nah, kita memberi perhatian terhadap kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjuk beberapa sekolah sebagai sekolah unggulan. Secara prinsip sebenarnya ini sesuatu yang tentu saja nawaitunya adalah positif, ya, di mana memberi ruang khusus bagi calon-calon murid dari manapun untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah yang dianggap unggul secara fasilitas mungkin dan sarana-prasarana yang ada. Tetapi kalau dari sisi Ombudsman, kita melihat bahwa kebijakan ini berpotensi maladministrasi oleh karena momentum yang waktu yang
lahirnya kebijakan ini cukup singkat gitu. Sementara kalau kita mengacu kepada kebijakan nasional, khususnya peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan SPMB tahun ini, itu hampir belum dibunyikan terkait dengan klausul sekolah unggulan ini. Jadi ini menjadi perhatian kita sebagai upaya dari Ombudsman menjalankan perannya dalam mengawal penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di sektor pendidikan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini setidaknya tidak merugikan murid-murid calon murid yang memang berhak untuk masuk ke sekolah-sekolah yang ada di Sulsel. Oke, jadi tadi Bapak menyebutkan bahwa sebenarnya konsep maupun klausul tentang sekolah unggulan ini dalam peraturan Menteri Dikdasmen itu memang belum dibunyikan, Pak ya. Yang di situ yang dibunyikan berarti hanya mengatur apa saja, Pak? Kalau secara umum kan sekolah reguler ya, kecuali sekolah asrama itu diberlakukan khusus. Tetapi yang kita belum tahu persis kemarin bahwa sekolah-sekolah misalnya beberapa sekolah di Makassar ini tiba-tiba menjadi sekolah unggulan. Memang sejauh ini sekolah-sekolah tersebut relatif adalah sekolah-sekolah favorit yang ada di Makassar. Nah, sekolah apa saja itu, Pak ya? SMA 1, mungkin SMA 2, kemudian ada SMA 5 dan SMA 17 ya. Okay. Memang dari tahun ke tahun 4 sekolah ini memang menjadi favorit warga Makassar untuk mendaftarkan anaknya di sekolah-sekolah tersebut. Nah, namun kita melihat apakah karena animo yang tinggi dari masyarakat kemudian menjadi unggulan, ataukah memang sekolah ini sudah siap secara kriteria, sarana prasarana, tenaga pengajarnya untuk sebagai sekolah unggulan. Karena tentu kita akan mencari, masyarakat akan mencari apa perbedaannya dengan sekolah-sekolah reguler gitu. Dan ini juga langsung berimbas kepada sistem penerimaan murid baru tahun ini, di mana untuk SMA unggulan ini murni menggunakan jalur tes potensi akademik, TPA, Pak ya? TPA dan sedikit untuk jalur Hafiz. Penghafal Quran, Pak ya. Itu berarti tadi Bapak mengatakan bahwa perencanaan dari direncanakan akan ada sekolah unggulan sampai penerapan katanya tadi sangat terburu-buru, singkatnya itu seperti apa, Pak, maksudnya? Ya, kan kita di Ombudsman mengikuti penyelenggaraan SPMB setiap tahun itu memang mengikuti dari proses awal, dari sebelum Juknis dikeluarkan, dari sebelum bahkan aturan nasional terbit kita sudah ikut mengawal. Nah, tahun ini seperti kita ketahui bersama bahwa ada perubahan mendasar dari sisi regulasi terkait dengan penerimaan murid baru ini yang dulu dikenal dengan PPDB, berubah menjadi SPMB. Nah, tetapi yang unggulan ini di dalam memang tidak spesifik disebutkan. Nah, informasi yang kita dapatkan bahwa ini menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait adanya 2 sekolah yang akan dibentuk, yakni Sekolah Garuda yang dalam tanda kutip itulah sekolah-sekolah unggulan dan sekolah rakyat yang nanti menjadi sasarannya adalah masyarakat-masyarakat yang selama ini belum bisa mengakses fasilitas pendidikan yang ada. Tapi itu tadi kalau kita lihat dari persiapan, penentuan, pengambilan kebijakan dan lain-lain itu sangat singkat. Untuk itu kemudian kita sebagai upaya untuk pencegahan di awal, kita melakukan upaya mitigasi dan termasuk pemeriksaan ke pihak-pihak terkait untuk melihat paling tidak urgensi dan dasar daripada kebijakan-kebijakan ini agar nantinya tidak menjadi maladministrasi. Oke, jadi yang bisa kita tangkap di sini bahwa seperti Bapak katakan tadi, secara nawaitu, secara prinsipal sebenarnya Ombudsman itu tidak terlalu mempermasalahkan tentang adanya sekolah unggulan ini, hanya saja memang proses pengenalan kebijakannya ya yang singkat dan mungkin tidak melibatkan para stakeholder pendidikan yang seharusnya juga turut terlibat dalam penentuan ini, seperti itu Pak ya? Ya, karena model yang diterapkan sekarang ini bisa kita katakan itu 180 derajat berubah dari kebijakan beberapa tahun sebelumnya, di mana kebijakan-kebijakan penerimaan murid baru setahun sebelumnya itu fokus bagaimana supaya semua masyarakat anak yang layak untuk masuk SMA itu mendapatkan bisa mengakses fasilitas pendidikan tanpa favoritisme, tanpa dan lain-lain. Jadi penyebarannya seperti itu.
maka dulu agak kental dengan zonasi. Artinya masyarakat mengakses pendidikan berdasarkan jarak dari rumahnya dan lain-lain. Nah ini kan agak berubah kemudian konsepnya. Kalau berdasarkan prestasi akademik tentu kecerdasannya dan lain prestasinya dan lain-lain itu yang akan dilihat. Tidak menutup kemungkinan misalkan ada anak yang berada di samping pagar sekolah tapi dia tidak memenuhi kriteria untuk masuk standar TPA ini, maka dia tidak lulus kalau untuk di sekolah unggulan. Untuk di 4 sekolah ini Pak ya. Ya. Berarti sekarang penentuannya berdasarkan TPA. Nah ini kita ada satu, kita masuk ke isu kedua, masih terkait ini soal tes potensi akademik jadi patokan seleksi untuk jalur domisili dan prestasi masuk SMA di Sulsel. Ini jadwalnya. Ini tadi Bapak sempat membahas soal tes potensi akademik atau TPA. Kira-kira dari perspektif Ombudsman, apa sih yang bermasalah dari diterapkannya sistem tes potensi akademik ini, Pak? Sebenarnya tidak serta-merta ini merupakan masalah ya. Kita di Ombudsman lebih kepada bagaimana memitigasi, mencegah, meminimalisir dampaknya kepada masyarakat. Jalur domisili ini sesuai dengan secara harfiah kalau masyarakat memahami dan juga bercermin kepada sistem-sistem sebelumnya pasti akan melihat ya rumahnya dan sekolah, pasti pikirannya ke situ. Namun faktanya kemudian kalau kita melihat kepada Juknis yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan bahwa di jalur domisili itu selain jarak masih ada faktor-faktor lain seperti hasil TPA itu sendiri, bagaimana peringkingannya, peringkatnya untuk masuk ke jalur domisili. Dan ya inilah kemudian yang kita khawatirkan bahwa ada gap informasi antara pemerintah provinsi dengan masyarakat karena range waktunya sangat singkat gitu. Berapa lama singkat itu? Seminggu, 2 minggu? Kalau kita lihat dalam proses ini kalau kita di Ombudsman dari Juknis yang kita terima itu terjadi perubahan kurang lebih 6 kali ya. Itu dalam 6 kali waktu, perubahan kebijakan soal ini, Pak? Dalam rentang waktu kurang lebih 1 bulan lah. 1 bulan ada perubahan dari sistem zonasi menuju sistem masuk dari reguler. Kemudian masuk ada unggulan yang tadi. Unggulannya. Jadi itu kekhawatiran Ombudsman ada gap informasi ya, di mana masyarakat yang bertahun-tahun sudah terbiasa dengan sistem berbasis domisili zonasi, tiba-tiba harus ada sistem yang namanya tes potensi akademik. Ya. Dari temuannya Ombudsman sendiri Pak, soal tes potensi akademik ini sendiri, ini ada enggak yang Ombudsman lihat di situ yang kalau tadi yang mungkin kalau bukan masalah mungkin atau misalnya kekurangan ataupun apa yang didapatkan Ombudsman dari hasil investigasinya selama ini, Pak? Sampai sekarang kita masih mengumpulkan informasi ya dari pihak-pihak terkait termasuk Diknas sendiri dan juga B2PMP Sulawesi Selatan, Penjaminan Mutu Pendidikan di Sulawesi Selatan sebagai perpanjangan kementerian yang ada di provinsi. Tapi yang kita lihat kemudian bahwa TPA ini bukanlah kebijakan yang nasional karena tidak semua provinsi melakukan. Oh begitu Pak ya? Jadi hanya provinsi tertentu berarti Pak? Betul. Jadi ada yang beberapa provinsi lainnya yang melihat, karena kalau bahasanya di Juknis, di Permendikdasmen adalah kemampuan akademik gitu. Kemampuan akademik ada yang melihatnya itu sebagai nilai rapor saja cukup mungkin dan lain-lain. Nah, tetapi sekali lagi bahwa terlepas dari latar belakang dan urgensinya, kita lihat adalah pelaksanaannya di lapangan. Kita beberapa kali turun dan memang di masyarakat itu ada pro dan kontra, tapi kalau sejauh ini kalau pengamatan langsung untuk tahap unggulan ini yang kita lihat baik dari pihak sekolah maupun masyarakat ya relatif cukup diterima ya, alhamdulillah relatif cukup diterima. Yang sekarang kita masuk ke sekolah-sekolah reguler. Memang potensi persoalan yang dihadapi itu cukup besar. Karena kenapa? Persoalan penerimaan murid baru ini bisa dikatakan cukup sistemik ya. Sistemik karena apa? Berdampak besar. Kalau kita lihat kapasitas misalnya seperti yang dirilis oleh Disdik itu untuk tahun ini ada sekitar 100
90.000 pendaftar untuk 190.000 pendaftar. SPMB di Sulawesi Selatan, sementara kapasitas termasuk swasta, daya tampung kita itu hanya sekitar 125.000 lebih. Jadi ada sekitar berapa itu? Ada 60.000 lebih calon siswa yang terancam untuk tidak mendapatkan kursi di sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Selatan. Nah ini tentu saja harus menjadi perhatian karena kita tahu bersama pendidikan itu berimbas ke banyak hal, bisa ke tingkat pengangguran, lapangan kerja, dan lain-lain. Jadi memang selain masalah TPA, ini ada akar masalah yang tadi Bapak bilang ya, yang secara sistemik memang tidak bisa diselesaikan dari tahun ke tahun begitu. Nah untuk TPA sendiri Bapak melihat kalau dari tadi kan ada beberapa persoalan, tapi kalau dari sisi plusnya begitu, ada enggak Pak kira-kira dari perspektif Ombudsman? Sisi positifnya tentu saja kalau berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari unit-unit penyelenggara sekolah SMA yang ada di Sulsel yang sempat kita datangi, bahwa relatif itu mengurangi beban mereka dalam menentukan siapa yang lulus atau yang tidak. Gitu. Karena ini betul-betul mengacu kepada nilai yang semuanya oleh sistem. Semuanya oleh sistem, jadi betul-betul mengakumulasikan nilai raport dan hasil TPA. Sehingga sekolah lagi tidak dipusingkan dengan misalnya memeriksa akte kelahiran, kartu keluarga, dokumen kependudukan, dan lain-lain untuk jalur TPA ini untuk di sekolah unggulan. Jadi untuk 4 sekolah ini Bapak orang tidak membawa lagi KTP, kartu keluarga dan sebagainya ya? Tetap saja, tapi itu bukan lagi penentu. Bukan penentu, baik-baik. Jadi sekolah mungkin khususnya yang 4 ini mengapresiasi langkah ini begitu? Atau seperti apa? Setidaknya untuk 4 sekolah ini di luar daripada konteks dia tanda kutip mendadak menjadi unggulan gitu. Ya dari segi administrasi merasa lebih terbantu dengan proses ini. Karena persoalan yang dihadapi sekolah dari ke tahun kan itu tadi. Mana yang lulus, ada telepon sana, telepon sini, ada nota ini, nota itu, yang juga menjadi laporan kita sehari-hari. Tapi emang dengan sistem itu potensi orang dalam nih, itu berkurang apa gimana Pak? Kalau murni sistem, karena kita juga sempat melihat rankingan, tabulasi yang ada di beberapa sekolah, itu bisa saja betul-betul memutus mata rantai itu. Nah, persoalannya kemudian adalah di pihak yang memiliki otoritas terhadap sistem. Apakah itu integritas, tingkat kepercayaannya juga tinggi atau apa? Karena bisa saja kemudian ini yang kita temukan di lapangan bahwa tidak ada real time untuk pengumuman hasil TPA itu kepada publik. Yang ada adalah masing-masing mengetahui nilainya. Tetapi saya tidak mengetahui nilai yang lain. Oh begitu ya, bukan seperti kalau di CAT-nya PNS kan ada tuh Pak, betul. Real time, scoring masing-masing. Ini enggak ada ya? Enggak, jadi masing-masing mengetahui nilainya, kemudian diakumulasi nanti diverifikasi di pihak sekolah dengan rapor, kemudian muncullah nilai akumulasi, itulah di ranking. Nah, kalau nilai rapor kita itu kewenangannya ada di sekolah sebagai verifikator. Jadi kalau ada juga permainan di situ tentu di pihak sekolah, tetapi sejauh yang kita lihat karena di sekolah juga mengacu kepada sistem yang ada, maka bisa saja itu sudah dihindari. Nah, sekarang tantangannya adalah tadi bagaimana asas transparansi dalam proses nilai TPA tadi, kita memberikan saran misalnya ke depan paling tidak bahwa semua bisa langsung melihat. Kalau perlu dimuat di satu headline atau satu lembar koran untuk semua nilai yang ada di yang bisa diakses sehingga semuanya bisa cross check gitu. Kayak SPMB untuk universitas kan seperti itu kan, ada bisa dicek full dan ada juga masing-masing. Betul. Jadi itu belum kelulusan ya, tetapi hasil TPA-nya ini untuk asas keterbukaan sehingga nanti ketika murid bisa ngecek, oh kenapa dia lulus misalnya. Kan ini yang laporan yang selama ini kita terima di Ombudsman karena salah satunya karena kecurigaan itu. Jadi ada orang tua kemudian mencuriga kenapa si A lulus, sementara dia merasa nilai anaknya lebih tinggi gitu. Nah kalau yang itu terjadi kan kita tidak bisa lihat, kita pasti pegangannya apa. Ya, yang tentu mengacu ke sistem itu. Betul, dan sistem itu aksesnya terbatas oleh pihak-pihak tertentu. Tapi bagaimana dengan nilai raport, Pak? Jadi apakah nilai raport tidak menjadi pertimbangan dalam sistem ini? Nilai raport masuk di akumulasi, dan nilai raport itu mengambil nilai 5 semester. Jadi untuk permainan khususnya mungkin di sekolah-sekolah negeri dan swasta mungkin serasa
sudah agak berkurang ya kalau sudah sistemnya online, karena kalau yang penting kita pemantauan kita langsung kemarin di SMA 1 misalnya, bahwa verifikasi itu yang pertama dibuka secara fisik, nilai-nilai di rapor, kemudian dicocokkan di sistem. Nah, jadi agak terbuka situ, orang tua murid bisa melihat langsung, oh saya nilainya terbuka, bisa ya, dicek. di-input gitu pada saat verifikasi. Nah, yang TPA adalah hasil pada saat dia mengikuti TPA. Itu masing-masing tahu. Sebenarnya kalau semuanya juga jujur dan lain-lain, maka tidak akan ada persoalan. Yang kita Semoga itu, karena salah satu yang menjadi masalah setiap tahun ini selain dari sistemnya sendiri, ini kan dari bagaimana integritas baik penyelenggara maupun peserta sendiri. Oke Bapak, sekarang kita masuk ke isu ketiga masih terkait SPMB 2025. Dari tadi Bapak menyebut tentang zonasi. Di IDTM News Sulsel, ini ada berita nih Pak, zonasi dihapus. Ini aturan baru jalur domisili di SPMB Sulsel 2025. Ada dua kata di sini Pak, zonasi dan domisili. Emang apa yang berubah dari aturan baru 2025 ini Pak? Ya, ini yang sempat kita singgung tadi ya, bahwa ada perubahan narasi di Juknis yang ada saat ini, yang mana tahun sebelumnya itu dikenal dengan zonasi, kemudian hadir dengan istilah domisili. Tapi yang kita lihat kemudian adalah bahwa domisili juga itu masih memberikan artian kurang lebih bahwa pemukiman atau jarak yang selama ini kita kenal. Dan sementara di prakteknya adalah bahwa untuk jalur domisili ini hanya betul mempertimbangkan hasil TPA dan juga kemudian usia calon siswa. Bukan jarak lagi? Bukan jarak. Oke. Tetapi untuk domisili di dalam Juknis ini kemudian untuk khusus Sulsel itu dibahasakan sebagai kawasan. Jadi pihak Disdik kemudian menentukan bahwa setiap sekolah-sekolah tertentu itu hanya bisa diakses oleh calon murid dari kawasan atau kecamatan tertentu. Artinya misalnya SMA 5 nih Pak, berarti dia hanya bisa diakses didaftari oleh siswa-siswa dari kecamatan-kecamatan yang ada di situ. Di sekitarnya ya, yang sudah ditentukan berdasarkan data yang ada di Disdik. Kalau yang tahun-tahun kemarin kan Pak, yang sering diperapaskan kan jarak tuh. Ya. Ada yang di jarak sekian tapi tidak lulus, ada jarak yang jauh malah lulus. Betul. Itu kalau dengan sistem yang baru apa masih seperti itu atau bagaimana? Untuk jarak itu hanya dipakai di jalur lain justru. Jadi di jalur afirmatif. Oke. Tapi dengan ketentuan bahwa jalur afirmatif ini kriteria pertamanya adalah melihat kepesertaan di DTKS. Data terpadu kesejahteraan sosial ya. Okay. Paling tidak harus terdata di situ, kemudian bisa masuk ke jalur afirmatif ini, termasuk anak mereka yang berada menjadi kelompok difabel. Gitu. Oke, itu masuk di situ ya. Malah untuk jarak tadi malah di kategori afirmatif. Oke. Ini dengan perubahan yang seperti ini berarti sangat besar dong Pak ya. Dari yang kemarin masalah jarak 1 meter saja itu kan bisa ribut orang, bisa gontok-gontokan antar peserta didik. Berarti dengan perubahan yang sangat mendasar begini, ada potensi maladministrasi kan di situ Pak? Kalau maladministrasi dalam artian yang kita pahami di Ombudsman itu karena ini juga diatur di Permendikdasmen tadi ya, bahwa ada ketentuan seperti itu. Mungkin tidak serta-merta ya, tidak serta-merta administrasi. Tapi yang menjadi perhatian kita kemudian adalah asas keadilannya di masyarakat. Bagaimana misalnya mereka yang tidak terdata di DTKS, kemudian dari segi TPA kemampuan akademiknya rendah, tidak masuk passing grade, kemudian juga tidak memiliki prestasi baik akademik maupun non-akademik. Inilah kelompok yang paling rentan untuk tidak berada di urutan paling bawah sebagai prioritas untuk diterima di sekolah-sekolah negeri berdasarkan sistem yang ada sekarang ini. Dan kalau kita bisa lihat mungkin cakupannya cukup besar ya, karena ini tidak bisa dikatakan dari menengah ke bawah yang tidak terdata di DTKS. Kan tidak semua anak-anak ini, keluarga-keluarga ini terdata di DTKS. Mereka yang agak rawan. Meskipun dia bersebelahan dengan sekolah, kalau dia tidak terdata di DTKS, kemudian
tidak bisa menempuh jalur afirmatif lainnya, maka akan berat untuk mengakses sekolah-sekolah negeri. Jadi di situ ruang riskannya Pak ya, ruang yang dimana kalau kita lihat tadi berarti yang dalam tanda kutip yang berprestasi dan pintar itu bisa ada jalurnya sendiri. Kemudian di golongan yang secara akademik mungkin tidak terlalu tinggi tapi dia termasuk dalam DTKS, dia juga punya jalur sendiri. Yang di tengah ini Pak ya, yang di sini yang potensi riak-riak dan tidak tertampung oleh sekolah negeri itu yang besar berarti Pak ya. Ya, kan di SPMB sekarang ini ada 3 jalur ya. Jalur tadi domisili yang acuan utamanya adalah hasil TPA, kemudian jalur prestasi juga kurang lebih TPA, tapi situ terbagi antara prestasi non akademik dan prestasi akademik. Misalnya ada murid yang dia di SMP-nya dia sebagai ketua OSIS, maka dia juga menjadi prioritas. Memiliki prestasi di tingkat nasional, di tingkat provinsi dan lain-lain, itu semuanya masih memiliki peluang untuk masuk. Kemudian untuk yang kategori afirmasi tadi, mereka yang terdata di DTKS juga menjadi prioritas, kuotanya kalau tidak salah 30% ya. Nah, yang menjadi daerah rentan untuk tidak tercover di jalur SPMB tahun ini adalah mereka yang tadi yang tidak terdata di DTKS dan tidak memiliki hasil kemampuan akademiknya di bawah passing grade, agak rendah, kemudian tidak memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Itu ini yang paling rentan untuk tidak masuk di daya tampung yang tersedia Pak ya. Seperti yang 60 ribuan tadi itu akan kemungkinan besar berasal dari kategori ini ya. Iya, betul sekali. Jadi nasib zonasi ini memang benar-benar sudah dihapus berarti Pak dalam tata kelola kebijakan pendidikan di Indonesia berarti. Khususnya di Sulsel. Kalau secara letter ya mungkin sudah hilang, tetapi kalau kita lihat tadi di jalur afirmasi, sebenarnya itulah jalur yang selama ini dianggap zonasi. Hanya ada pengecualian, jadi hanya untuk yang mereka terdata di DTKS. Jadi kalau DTKS-nya ada, maka baru diukur, baru dilihat jaraknya, rumah dari sekolah, dan lain-lain. Itu bisa jalur afirmatif. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya yang kita minta dari awal untuk semua stakeholder penentu kebijakan agar betul-betul disosialisasikan ke masyarakat. Agar dari awal calon murid sudah tahu, wah ini saya bisa di jalur afirmatif. Oh saya baiknya di jalur prestasi, saya misalnya di jalur zonasi tadi, domisili tadi gitu. Dan jalur lainnya yang kalau tidak salah adalah jalur perpindahan ya, tapi ini relatif lebih kecil. Ya kita berharap saja bahwa penyelenggaraan tahun ini dengan sistem yang ada sekarang itu bisa, harapan kita besar bahwa bisa lebih baiklah dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, harapannya besarnya di situ ya. Apalagi tadi Bapak sudah sempat singgung juga soal gap informasi ya, yang antara masyarakat dengan kebijakan baru ini. Andaikan nih Pak, ada masyarakat misalnya, kan pasti akan ada riak-riak nih. Sekarang sedang berlangsung juga proses SPMB 2025, dan andaikan ada masyarakat mungkin yang merasa rugi ataupun ada anaknya yang mungkin sebenarnya masuk kategori untuk lulus tapi tidak lulus dan mengalami itu, gimana yang harus dilakukan oleh masyarakat, Pak? Ya, kita di Ombudsman itu sudah sejak beberapa tahun lalu menyarankan kepada Disdik dan pihak sekolah untuk memastikan bahwa di setiap tahapan ada ruang untuk masyarakat menyampaikan sanggah, pengaduan dan semacamnya, baik sifatnya teknis dan non teknis misalnya. Dan itu sudah diimplementasikan juga di dalam. Di tingkat mana Pak? Sekolah, di dinas? Tingkat sekolah, jadi ada tempat-tempat pengaduan dari situ. Tapi di luar daripada itu, kita di Ombudsman juga sudah sejak di tahap awal SPMB di Sulsel ini kita sudah membuka posko pengaduan. Kita sudah sebarkan informasi dan lain-lain baik di media online maupun secara offline untuk masyarakat yang merasa dirugikan atau menganggap ada potensi maladministrasi terhadap penyelenggaraan SPMB agar menyampaikan laporan dan pengaduannya ke Ombudsman Sulsel, baik lewat WhatsApp atau datang langsung ke kantor. Segala channel ada Pak ya, tidak harus datang langsung ke sini masyarakatnya ya? Bisa lewat komunikasi lewat WhatsApp juga dulu, kemudian nanti kalau memang ada hal-hal yang nggak dianggap perlu bisa datang langsung ke kantor. Oke baik, terima kasih Pak Ismu sudah membahas
satu topik yang memang sampai hari ini masih menjadi pembahasan hangat di masyarakat. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang cair. Dari awal ini kita sudah agak serius-serius. Kita akan tutup sesi ini dengan 7 fakta unik dan kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Ya, sekarang kita masuk ke sesi terakhir. Kali ini saya akan berikan 7 pernyataan, 7 fakta. Nanti narasumber kita, Pak Ismu, akan menjawab singkat saja, nggak boleh panjang-panjang, Pak. Singkat saja untuk pilihan-pilihan yang saya sampaikan. Boleh, Pak ya? Boleh. Oke. Kayaknya menegangkan ini. Yang pertama nih, Pak. Bapak milih bayar parkir atau cari parkir gratis yang jaraknya jauh dari tempat Bapak tuju? Singkat. Parkir gratis karena tidak jelas tadi parkirnya resmi atau tidak. Oke, iya. Iya, saya nanya ini karena di medsos juga soal parkir, mungkin selanjutnya kita akan bahas ini, Pak, soal parkir. Jadi Bapak parkir gratis ya. Oke. Yang kedua, Pak. Ini nih, lebih suka kopi hitam atau gula aren? Jelas kopi hitam. Kopi hitam ya, karena Obat. oke. Iya, sahabat Ombudsman, jadi ternyata Pak Ismu ini penggemar kopi hitam. Kalau mau ngajak Pak Ismu nongkrong ataupun nongkrong di warung kopi, pesannya kopi hitam. Oke, lanjut. Fakta atau hoax nih, Pak? Indonesia adalah negara paling sejahtera di dunia. Fakta. Fakta? Kenapa? Berdasarkan riset terakhir yang diterbitkan oleh salah satu lembaga di Amerika kalau tidak salah. Melihat bahwa menempatkan Indonesia sebagai negara paling sejahtera dengan indikator yang agak berbeda dengan penilaian-penilaian sebelumnya. Indikatornya adalah pola kehidupan bermasyarakat. Bahwa di Indonesia kita masih sangat hidup sebagai makhluk sosial itu masih sangat nyaman dan aman. Betul, fakta. Jadi kalau katanya slang, makan gak makan asal ngumpul, Pak ya. Fakta keempat nih, Pak. Di akhir pekan, Bapak lebih milih badminton atau mancing? Mancing 100%. Ternyata sahabat Pak Ismu juga adalah seorang mancing mania mantap. Langsung tanpa ragu mancing 100%. Oke, lanjut, Pak. Yang kelima nih. Bapak milih target kinerja tinggi atau efisiensi? Target kinerja tinggi. Target kinerja tinggi ya. Iya, Siap dengan target kinerja tinggi ya. Berarti efisiensi kurang siap nih, Pak. Iya. Itu juga pembahasan menarik nanti, Pak. Kalau kita bisa bahas nanti bagaimana perspektif pelayanan publik terkait efisiensi. Yang keenam. Tadi katanya mancing berarti suka outdoor nih, Pak. Bapak lebih milih camping di pantai atau di gunung, Pak? Wah, pilihannya sulit. Sesulit menentukan jenis administrasi nih, Pak. Iya, gunung lah. Lebih suka gunung ya? Oke. Untuk menenangkan diri dan nge-charge energi, Pak. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Andaikan saat ini Bapak bukan atau tidak sebagai kepala perwakilan, kira-kira hari ini Bapak sedang ngapain nih, Pak? Ini hari apa nih? Hari Rabu ya. Kemungkinan sedang mulai menjadi struktur outbound. Outbound, Pak ya? Lagi sedang outbound, oke. Wah. Jadi ternyata Pak Ismu juga suka outbound dan bisa menjadi instruktur outbound, sahabat Ombudsman sekalian. Oke, Pak Ismu, terima kasih atas waktunya di kesempatan podcast kali ini. Luar biasa. Dan yang tentu juga luar biasa kami sampaikan terima kasih kepada para sahabat Ombudsman di mana saja berada yang dari awal sampai akhir menyimak dengan baik podcast kami kali ini sebagai podcast perdana, dan semoga nanti kita akan bertemu di podcast selanjutnya. Dan kalau sahabat Ombudsman sekalian punya usulan tema ataupun topik-topik yang ingin disampaikan kami untuk kami bahas secara khusus di podcast kali ini, silahkan tulis di kolom komentar.
Jangan lupa juga untuk like dan subscribe karena itu juga menjadi pelecut kami seperti bagaimana tadi disampaikan Pak Ismu tentang ucapan terima kasih. Like dan subscribe kalian juga bisa menjadi pelecut kami untuk terus mendekatkan diri, untuk terus memproduksi konten-konten yang bermanfaat seperti ini. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan. Saya Hasrul Eka Putra bersama Pak Ismu Iskandar sebagai Kepala Perwakilan undur diri untuk podcast kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.